Janjane Gusti Allah niku jauh napa dekat, bahkan disebut sangat dekat. Kemudian kita itu pernah putus hubungan dengan Allah betul? Enggak pernah sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya jiwa. Jiwa itu kalau belum bersih menjadi hijab, menjadi tutup atas kedekatan kita kepada Allah, dan menjadi pemisah, pemutus hubungan kita dengan Allah. Sebetulnya jalan menuju Allah niku kan ihdinas siratal mustaqim, jalannya kan lurus. Tapi yang bisa lurus gini niku kan mungkin para nabi. Wong biasa seperti kita nih, kelak-kelok niku pripun? Ya saiki sergap. Sesuk ku males. Sergap maneh, males maneh lah. Bagaimana agar bisa lurus? Continue, stabil lah. Stabil itu namanya mutmainah. Tenang. Ketenangan yang paling hebat nanti di sini dijelaskan. Saat oleh anugerah dengan oleh ujian sing gak enak, itu stabil. Kayaknya mudah ya. Tapi tak contohnya sing real. Duit gak duit podo. Angel buatan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sampai pada halaman 187 baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan hikmah 209 dan 210, yang mana Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, laula mayadinun nufusi ma tahaqqaqa sirus sairin id la masafata bainaka wa bainahu hatta tadwiyaha rihlatuka wala qati'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Penjelasan sederhananya begini. Janjane Gusti Allah niku jauh napa dekat, bahkan disebut sangat dekat. Kemudian kita itu pernah putus hubungan dengan Allah betul? Enggak pernah sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya jiwa. Jiwa itu kalau belum bersih menjadi hijab, menjadi tutup atas kedekatan kita kepada Allah, dan menjadi pemisah, pemutus hubungan kita dengan Allah. Di antaranya yang terjadi adalah kita merasa jauh dengan Allah maupun kita tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian
penjelasannya panjang sampai pun 4 minggu nopo 5 minggu nih penjelasan masalah ini saja. Nah, kemudian yang ada di halaman 187 baris ke-11 dari atas itu. Fabi mudawamatil abdi ala misli hadhil asalib allati dzakarnaha, dengan terus-menerus seorang hamba melaksanakan metode-metode yang telah kami sebutkan. Apa metode yang di atas yang disebutkan? Hendaknya seseorang itu betul-betul niat tulus kepada Allah. Niat tulus kepada Allah kalau mau memulai itu juga ingatlah bahwasanya semua itu kalaupun berjalan atas pertolongan Allah. Nah, kesuksesan itu juga atas pertolongan Allah. Oleh karenanya kita hendaknya bertawakal kepada Allah sejak awal. Tawakal di sini adalah tawakal yang di dalam Al-Qur'an disebut faidza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila engkau mempunyai maksud tujuan yang kuat, entah apapun itu, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi niat yang tulus, kemudian mengerti bahwasanya kesuksesan itu semuanya adalah Allah yang memberikan, oleh karenanya kita bertawakal kepada Allah. Kemudian itu yang pertama, yang kedua adalah melaksanakan syariat Islam semampunya, sekuat-kuatnya. Yang pertama adalah dengan meninggalkan yang haram, yang berikutnya meninggalkan yang makruh, yang ketiga itu mensederhanakan dalam menggunakan hal-hal yang mubah. Yang ketiga itu adalah melatih batin kita dengan mujahadah dan riyadhah. Nah, itu metode-metode yang dibicarakan kemarin. Nah, yang namanya mujahadah itu adalah bagaimana kita bergerak dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah, nafsu mulhimah, kemudian menjadi nafsu mutmainnah. Nek sing biasane nesuan ya nesuane ditenani, dimujahadai, disungguh-sungguh untuk mengubahnya menjadi tidak pemarah. Nek biasane seneng menghina orang, tidak menghina. Dilatih ngoten niku. Nah, carane ngelatih pripun niku jelas kok, Pak. Orang kalau nesuan kemudian biar bagaimana kita itu kok tidak menjadi seorang pemarah, dipelajari. Apa itu marah? Berarti cari ilmunya. Kemudian sombong umpamanya agar tidak sombong. Kemudian ria agar tidak ria. Lah itu di mujahadai, mujahadatun nafsi, atau mengendalikan nafsu dengan sungguh-sungguh. Jadi mujahadahnya bukan mujahadahan wiritan itu, gitu. Walaupun itu juga iya. Nah, yang pokok mujahadah wiritannya itu adalah dengan membaca istighfar, sholawat, dan kalimat thayyibah sehari minimal 100. Ampun gitu sastra. Sastra. Udah begitu belum? Eh, sing ditakoni sastra terus sekarang. Diusahakan ya duduk diam istighfar, baca Fatihah dulu, Fatihahnya terserah. Kayak tadi juga nggak apa-apa. La hadrati la hadrati. Terus duduk sila, konsentrasi, merasa diawasi oleh Allah. Hatinya juga merasa diawasi oleh Allah. Terus hati kita sambungkan dengan pengawasan itu, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Nggak usah cepet-cepet. Nek cepet-cepet kayak tahlilan ya. Nah, ini beda nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini 100. Kalau 100 sudah selesai, ganti sholawat. Sholawatnya terserah. Bisa yang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, saya pingin sholawat Jibril mawon. Nggih. Sallallahu ala Muhammad, ngoten nggih sholawat Jibril.
Nggih, ditambahi mawon sallallahu ala sayyidina Muhammad. Oh, iku kan selawate malaikat Jibril ya sallallahu ala Muhammad. Panjenengan sinten kok sallallahu ala Muhammad? Jangkar banget. Nggih, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, kaya duduk selawate malaikat Jibril, nggih mung kita bukan malaikat Jibril kok. Terus kemudian la ilaha illallah ping 100, kemudian ditambah satu kali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali. Itu ya sastra ya. Oh, nek bayaki wis duwe wiritan kok. Wis be atau bayaki kaya. Ampun. Amprul kan. Sampun. Sampun. Ya berarti sastra saja. Nah, ilham urung wayahe, sinau matematika sik. Nah, itu kemudian diantaranya kalau orang rajin wiritan seperti itu dan ikhlas tadi, Allah akan memberikan karunia seseorang ilmu-ilmu baru. Nah, ilmu baru itu pun ilmu pengalaman yang dasarnya ilmu pengalaman ini adalah karena laku. Karena seseorang itu laku, nek jenengan umpamanya ngelinting rokok. Wah, sih salah dek ngelinting model ngene iki. Kudune ngene gitu. Nah, saat kudune ngene iki berarti nah, kita memikirkan apa yang sudah kita lakukan, kita amalkan itu. Salat umpamanya, saiki salat. Allahu Akbar. Aku biyen salat wis pirang puluh tahun nih kok Allahu Akbar kok apa ya Allahu Akbar gitu. Allah Maha besar kayak piye? Biyen kok ora jelas-jelas. Itu harus tegas. Allahu Akbar. Allah itu Maha besar dari segalanya tapi bukan fisik. Tidak. Seperti Allah itu dekat tapi bukan fisik. Kan jenengan bisa mengatakan umpamanya ini contoh Jokowi sama Prabowo itu kan cedek. Walaupun si nang Jakarta, si nang Solo. Cedak toh? Napa cedak? Bukan jaraknya. Nih. Pak Dwi kali anaknya deket toh? Masa ado karo anaknya kan gak ya wis. Biasane wong nih kali anaknya kan cedak. Walaupun jaraknya bisa jadi berkilo-kilo. Mengapa? Karena kita hafal banget dengan anak kita. Nah, kalau kita hafal dengan Allah, ya, seperti Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nanti kita merasa dekat. Allah Maha Rahman, saya itu disayangi oleh Allah. Berkali-kali saya merasakan kasih sayang Allah. Ya, kita dekat jadi. Jadi Allah Akbar mantep. Orang mikir mana? Terus kemudian doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Paham badan? Artinya lah masuk orang puluh tahun kok orang paham sastra orang puluh tahun tuh salah. Sudah lah, harus dipahami, dicari. Itu namanya ilmu lakoni kanthi laku. Atau ilmu itu akan bisa kita lakukan dengan baik kalau diamalkan. Saat diamalkan, kita akan tahu kekurangan-kekurangannya. Nah, kekurangan-kekurangan itu siapa yang menunjukkan? Ya Allah. Melalui diri kita paham langsung. Mungkin Allah ngirim malaikat meletakkan pemahaman di hati kita. Oh iya, saya kurangnya begini. Kurangnya begini, kurangnya begini. Kemudian berikutnya kalau itu nasihat-nasihat dari dalam diri kita itu kita turuti, kita akan menjadi lebih baik kan. Nah, saat kita akan menjadi lebih baik seperti itu, muncul biasanya yang namanya wah aku wis apik. Nah, ini perlu dihilangi. Sombong, ria, sum'ah, itu perlu ujub, perlu dihilangi. Oleh karenanya tidak berhenti, tapi selalu namanya muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Nah, saat kita bisa seperti itu, ujiannya mungkin diganti. Ujiannya diganti, kita itu ampuh.
nambani wong ora dadak diwacake dikene kok sembuh. Nah, itu bisa nggak tahan dengan ujian seperti itu. Nek pun ujian kayak ngono kuwi sampun. Lagi ganti diuji angel. Golek duit angel umpamane. Biyen gampang kok saiki angel gitu. Nah, lulus nggak dengan hal-hal seperti itu. Kalau gitu sudah kita lakukan terus menerus, nggih. Tadi nggih dari satu sampai itu diputer-puter lagi. Apa niat kita sudah bagus, kesungguhan kita sudah bagus belum? Kemudian wiridan kita bagus enggak? Mujahadah kita dalam rangka mengendalikan nafsu kita sudah bisa belum? Nah, kita melakukan sunnah-sunnah. Nah, ini namanya riyadhah. Kita riyadhah melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sunnah-sunnah. Nah, mulai ditambah lagi, mulai sholat duha, mulai sholat malam, seperti itu. Terus begitu terus diputar. Nah, itu namanya mudawamah. Nah, dengan terus-menerus seorang hamba melaksanakan metode yang telah kami sebutkan, musyahidan li taufiqi rabbih azza wa jalla, sambil menyadari, menyaksikan pertolongan dan menyaksikan pertolongan atau dukungan Allah azza wa jalla. Wa ta'yidihi, dan penguatan Allah lahu untuk orang yang mendawamkan tadi atau terus menerus atau istiqomah bahasa lainnya. Yahsulu lahu minallahi mazidun kasirun, maka ia akan mendapatkan tambahan karunia yang banyak dari Allah. Mazidun kasirun minallah, banyak karunia-karunia. Nah, karunia-karunia ini biasanya sebutannya bukan lagi rezeki, tapi minnah. Minnah, pernah dengar nama orang minnah? Minnah itu anugerah yang halus, bukan anugerah berupa yang uang, makan, gitu bukan lagi dari minnah. Kalau disebut minnatullah, minnatullah lah. Anak saya itu saya namai minnatillah karena cewek, sudah saya siapkan minnatullah. Karena cewek tadinya minnatillah gitu ya. Minnatillah, anugerah yang halus-halus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat seperti itu wa inda dzalika, pada saat itu terus menerus tadi continue istiqomah mendapatkan karunia yang banyak. Yatatahharu batinuhu min jami'il afat, batinnya akan disucikan min jami'il afat, dari semua penyakit. Wa khabaisis sifat, dan sifat-sifat buruk. Wa tastaniru sariratuhu, dan hatinya, sirnya akan disinari oleh bi anwaril mukasafat, dengan cahaya-cahaya mukasafah, wal mulatofat, dan cahaya kasih sayang Allah. Pun mukasafah seperti ini, maka akan betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul tidak pernah jauh, selalu dekat, tidak pernah putus, selalu sambung. Mukasafah ngoten niku. Nggih, bentuk-bentuk mukasafah yang lain nggih. Mengapa orang itu menyebut mukasafah itu diantaranya tahu sesuatu yang rahasia. Itu diantaranya seperti itu, akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Tapi tidak selalu, karena kasih sayang Allah, Allah menilai seseorang mungkin nggak kuat kalau mendapatkan hal seperti itu. Mukasafah yang rahasia-rahasia itu dibuka. Mengapa? Karena bisa jadi seseorang kalau tidak kuat maka akan
menjadi ujian dan dia akan gagal di ujian itu. Contoh, kita itu melihat orang, lalu kita tahu orang itu naudzubillah min dzalik umpamanya bar ngamar nang Solo. Wong iku bar ngamar nang Solo karo cewek kan ngerti. Terus dicerita-ceritake. Kan salah itu. Jadi sebuah dosa orang lain kalau itu dirahasiakan oleh yang bersangkutan, kita tidak boleh membongkar-bongkarnya. Tajasus namanya ya, memata-matainya, mengkorek-koreknya itu nggak boleh. Dosa kalau dilakukan oleh orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan berupaya disembunyikan terus, kita nggak boleh membongkar-bongkarnya. Tapi kalau orangnya itu sudah ngumumkan, ya aku ingin berngamar nang Solo maunya, nak bilang mentalik. Ya nggak apa wong dhewe ngumumke kok. Kita membicarakannya boleh. Nah, itu pas kita malam Jumat kemarin ya, itu kita bahas itu. Nah, karena ada orang yang tidak kuat, maka Allah tidak memberikan mukasafah yang model seperti itu. Nah, tapi kalau sejak awal kita itu melakukan tadi itu metode-metode yang kita jalankan terus-menerus untuk mencari mukasafah, malah nggak bakalan dapat mukasafah. Nah, dapatnya mungkin kejernihan batin itu mungkin, tapi bukan kemurnian hati atau kebersihan hati. Waqad abbara al-Imam Abul Qasim al-Qushairi, tidak meloncat nggih. Imam Abul Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu itu menjelaskan, abbara, sungguh menjelaskan, antori kimautin nafsi, tentang jalan kematian jiwa, kematian nafsu, bi ibaratin, dengan ibarat-ibarat sohihatin yang benar, malihatin dan indah. Faqala, Syekh Abu Hasan Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi berkata, qatlun nafsi fil haqiqah at-tabarru min hauliha wa quwwatiha. Yang namanya kematian jiwa atau kematian nafsu, hakikatnya adalah bebas min hauliha, dari kekuatan, wa quwwatiha, dan kemampuan jiwa. Jiwa niku kan mempunyai dorongan, mempunyai paksaan. Makanya kita cinta. Maka cinta itu memaksa diri kita untuk bergerak. Kita punya kesenangan, maka memaksa diri kita untuk melakukan kesenangan kita. Niku jiwa. Leres gitu? Leres tau. Kita kalau seneng itu kan melekan wae dilakoni ya. Seneng mancing wae ndi sing tukang mancing wis gak. Mas Chandra biasanya mancing. Nah, bengi yo adem ya dilakoni. Seneng duit ya dideleki sampai bengi kan gitu. Maka jiwa atau nafsu-nafsu seperti itu, keinginan-keinginan itu bisa memaksa kita. Nah, agar paksaan itu bisa kita lepaskan gitu. Yang disebut mengendalikan jiwa itu adalah kita terlepas dari dorongan-dorongan itu. Maka belajarnya adalah diantaranya puasa. Puasa Ramadan kemarin kita kan dipelajari, kita didorong oleh jiwa kita, oleh nafsu kita untuk makan. Kita kendalikan. Sebetulnya puasa itu adalah belajar. Sholat umumnya. Sholat itu kan ada waktu-waktunya. Nah, itu mempelajari kita untuk ada waktu-waktu yang harus kita gunakan, tidak kita biarkan berlalu tanpa ibadah kepada Allah. Sekali lagi, mengendalikan jiwa atau mautun nafsi kalau di sini berarti membunuh jiwa atau matinya jiwa, pada hakikatnya adalah melepaskan diri dari dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan jiwa tadi. Au syuhudu syai'in minha, atau menyaksikan atau mengindahkan atau kita mengiyakan dorongan-dorongan nafsu itu. Pokoknya nafsu ini
suudon. Kita iya bener ngono. Waradda dawa'iha ilaiha, dan menolak ajakan-ajakan nafsu. Jadi yang disebut mati sakjeroning urip niku ngeten iki diantaranya. Bukan mati ngeletak gak iso apa-apa, bukan. Nah, kan kita kalau orang Jawa kan sering dengar itu kan, mati sakjeroning urip itu nggih. Maksudnya apa yang ada di nafsu-nafsu kita itu kita kendalikan. Mengendalikannya seperti mengendalikan orang mati. Enak tuh mengendalikan orang mati. Diangkat rono ya rono, ya kan gitu mengendalikan orang mati. Maka kalau jiwa kita menginginkan pas males, ayo ibadah. Nah, kayak umpamanya kita kendalikan, ya mau ibadah. Ngoten-ngoten. Jadi mboten angel-angel memahami mati sak jeroning urip angel banget. Dadak ndeleki suwi banget nang kuburan oleh ngeleki nang pelosok-pelosok kali bareng. Nggih, tapi nggih mboten napa-napa, biasane nggih kadang-kadang orang itu biar ketemu nggih kadang ngoten niku. Maksudnya bagaimana? Ada orang-orang yang sebetulnya sederhana. Sebetulnya jalan menuju Allah niku kan ihdinas siratal mustaqim. Jalannya kan lurus. Tapi yang bisa lurus gini niku kan mungkin para nabi. Nek wong biasa seperti kita niku kelak-kelok. Kelak-kelok niku pripun? Ya saiki sregep. Sesuk iku males. Sregep maneh, males maneh lah. Bagaimana agar bisa lurus? Continue, stabil lah. Stabil itu namanya mutmainah, tenang. Ketenangan yang paling hebat nanti di sini dijelaskan. Saat oleh anugerah dengan oleh ujian sing gak enak, itu stabil. Kayaknya mudah ya. Tapi tak contohnya sing real. Duit-duit gak duit-duit podo. Angel buatan. Stabil gini. Ya dihadapi. Tapi jiwanya niku stabil. Bukannya kemudian stabil itu gak golek duit, bukan begitu. Ya tetap golek tapi jiwa emosi ini stabil. Bukannya nek gak duwe duit terus nesu-nesu wae kabeh dinesoni kan mboten gitu. Ya niku matinya jiwa. Iki masih ada tambahannya. Wa taswi syatadbiriha 'alaiha, dan mengacaukan rancangan-rancangan nafsu. Nafsu niku kan gak ada rancangan, Pak. Nafsu niku usul kepada kita mesti. Engko ngene, nek ngene enak, ana gitu. Ono pitik gede. Janjane kayak wingi tak delok nang kebon. Itu pitik sapa? Wah, bakar wae kan gitu. Mamane dicolong pitike. Nah, itu langkah-langkah. Kita kacaukan, kita tolak rencana-rencana nafsu. Wa taslimal umuri ilal haqqi subhanahu bijumlatiha, dan menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana kita menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah? Contoh, kalau kita lagi punya uang, nah mudahnya gitu. Kita punya anugerah gitu. Kita serahkan urusan uang itu kepada Allah. Berarti Allah yang ngurus kita punya uang itu. Iya. Berarti kalau kita punya uang diperintah Allah oleh untuk apa? Ditasarufkan kepada yang berhak. Namanya kalau yang sudah punya istri, ke istrinya, ke anaknya gitu. Orang kemudian duit-duit malah tinggal seneng-seneng tuku red label, black label, terus anak black label, red label apa mana? Apalah ini gak lengkap ya. Wan silakhoha min ikhtiyariha wa iradatiha, dan melepaskan pilihan-pilihan dan keinginan-keinginan nafsu. Jadi pilihan nafsu ampun dituruti,
keinginan nafsu ampun dituruti. Yang kita turuti adalah pilihannya Allah untuk diri kita. Iradah atau kehendak Allah untuk diri kita. Contoh yang paling gampil nggih, paling gampil. Umpamane saiki wis jam 2. Urung salat zuhur. Nah, nek pilihane nafsu kan gak ono wong ngerti wae kok. Gak usah salat. Umpamane gitu. Iku pilihane nafsu. Umpamane ono cewek ayu, seksi. Pilihane nafsu apa? Pandeng didelok, wah kita nikmati terus kan gitu. Niku pilihane nafsu. Pilihannya Allah apa? Tundukkan matamu. Kan ngoten. Nah, itu namanya menyerahkan melepaskan pilihan-pilihan nafsu dan kita memilih kehendak Allah untuk kita. Wan mihaa asari basariyatiha anha, serta menghapus pengaruh-pengaruh kemanusiaan, pengaruh-pengaruh sifat kemanusiaan nafsu, menghapus anha dari nafsu, dari jiwa. Pengaruh-pengaruh nafsu yang kata orang itu ini manusiawi lah, itu kita hapus. Napa diantaranya orang niku sekarang kan gampilaken nggih kadang-kadang zaman sekarang kan manusiawi. Ora umpamanya ya ora salat sedina kan ora apa-apa, manusiawi lah ngoten niku mboten kantuk. Nah, itu adalah pengaruh-pengaruh. Kita sebut manusiawi lah ngoten niku. Kan capek. Gak salat wis umpamanya. Nah, itu enggak boleh. Ya tentu ini masih tataran yang saya contohkan itu adalah tataran-tataran permukaan. Tataran-tataran contoh yang masih kasar. Engko nek halus niku ngeten iki, Pak. Di antaranya yang halus. Aku iki sedekah apa ora ya? Sedekah niku kan jelas api to. Tetapi kalau yang lebih halus lagi, kita akan karena sudah namanya muka syafa itu tahu. Orang ini disedekoi malah ora pas ya. Dia akan bisa males dan tetap seperti itu. Padahal dia masih muda. Engko karena dia itu ternina bobokkan oleh disodakoi terus, maka dia tidak akan bangkit. Itu merugikan perkembangan dirinya. Niku halus Pak. Angel. Tidak setiap membantu itu bagus. Tidak setiap menolong itu bagus. Maka yang harus kita lihat itu adalah kita menolong itu jelas bagus, ikhlas yang benar. Tapi tepat enggak dengan yang kita tolong? Belum tentu. Pak Surya kemarin cerita. Belum tentu nih. Oke, tenang. Nah, jenengan enten banjir. Antar banjir. Ono kulkas Kelly. Apa Kelly itu hanyut di banjir itu. Wah, jenengan pas bawa jala. Wah, tak jolo tak selametke kulkas iku engko sing duwe kan seneng kan gitu. Jolo. Kulkasnya kena. Ternyata banjirnya kenceng banget. Resiko terburuk adalah jalannya robek. Seisa di dandani. Resiko berikutnya lebih jelek lagi adalah jolone katut. Resiko paling buruk lagi adalah kita nggak mau ngelepas jolo, kita katut melbu banjir. Itu bisa seperti itu. Pun pernah dengar ada orang yang sering sodako pada waktu mau hari raya. Giliran pas hari raya kemarin dia tidak ngasih sodako. Itu orang sekampung yang biasanya disodako itu marah-marah. Karena biasanya nerima, hari raya enggak nerima. Kita tetap berita itu.
Lucu toh. Fa amma baqo urusum, adapun eh, peninggalan bentuk-bentuk wal hayakili, dan rupa, fala khotorolaha, maka itu tidak berarti, tidak membahayakan untuk nafsu, wala ibrota, dan tidak ada ungkapan atau tidak ada artinya. Jadi pembahasan kita ini sudah mengenai jiwa. Maka pembahasan tentang bentuk dan rupa itu sudah tidak penting lagi. Nih, gampangannya yang sederhana yang sering kita jadikan perbincangan adalah begini. Orang itu kalau sholat, lalu sholatnya adalah modus menarik perhatian orang lain, gitu. Maka sholatnya walaupun itu 10 rakaat kan tidak dapat apa-apa, teman. Terus nggih. Nah, itu 10 rakaat itu kan bentuk, rupa. Itu tidak penting lagi. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana jiwa. Nah, bentuk itu harus dijiwai oleh yang tulus-tulus tadi. Ikhlas, sungguh-sungguh, dan seterusnya. Intaha, inilah akhir dari perkataan Syekh Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Fahadihi hiya sabilu ila mautin nafsi. Inilah jalan menuju kematian jiwa, kematian nafsu, al-muqdi ila hadratil qudus, yang mengantarkan seseorang ke hadratillah. Namanya kalau disebut hadratil qudus atau hadratillah itu sudah dekat dengan Allah. Gampangane ngeten. Jenengan kalau di keraton kan ada emperannya keraton, enten balene keraton, enten sekitar singgasana. Singgasananya raja itu, Pak. Nah, hadrot, yang namanya hadro niku adalah sudah di sekelilingnya singgasana dekat rojone. Maksudnya dekat sekali dengan Allah. Oleh karenanya kalau kita ingat tadi hikmah yang kita bahas ini adalah bahwasanya kita itu dekat dengan Allah. Tapi karena ada hijab itu berupa nafsu-nafsu itu, maka kita tertutup dari kedekatan kita kepada Allah. Oleh karenanya kalau nafsu-nafsu tadi itu sudah mati, maka kita akan terantarkan ke hadratil kudus itu atau hadratillah. Pun cetha nggih, cetha to. Duduk selai piye carane takarub kepada Allah itu. Tadi sudah saya sampaikan di depan urutannya. Jadi yang namanya tadi disampaikan, namanya wiritan, olah batin, konsentrasi gitu. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan pelajaran yang pelajaran itu akan mengukuhkan kita untuk mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh ikhlas, sungguh-sungguh mengendalikan nafsu, sungguh-sungguh berbuat kebaikan yang sunnah-sunnah. Pak, berarti orang niku pun boten usah olah batin mawon kan banyak yang sungguh-sungguh. Nggih, niku berkali-kali saya sampaikan juga. Beda, bener. Itu berbeda. Bedanya nopo? Bedanya itu terletak pada ke kualitasnya. Jadi gampangannya nek emas itu 24 karat dengan emas yang 18 karat itu beda. Orang berilmu belum dilakukan dengan orang berilmu dengan sudah dilakukan beda toh. Orang berilmu dilakukan kemudian dia merumuskan hal-hal terkait dia melakukan tadi, pengalamannya dirumuskan. Beda lagi toh. Niku nek diputer satu lagi
ilmu, amal, dipikirkan. Rumusannya diputer untuk jadi cari ilmu lagi yang lebih dalam. Berarti amalnya nanti lebih mendalam. Gampangane nek salate luwih khusyuk. Khusyuke satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda tuh, Pak. Nah, perbedaan-perbedaan inilah kualitas. Saat semakin khusyuk, orang itu akan semakin mendapatkan pengalaman yang lain-lain. Ono sing sujud dengan redeg, ono sing rukuk. Rukuk rukuk gini gak mau diangkat-angkatnya apa? Ya Allah, pase memang menungso iku ngene iki. Rukuk ngene iki pas iki. Napa? Hormat pada Allah. Kan ngoten toh? Pernah ngerasakan ngoten? Pernah berkali-kali ya masih ya. Terus sujud. Sujud kayak gitu sampai nangis. Nyapa nangis? Ya Allah, Allah itu ternyata sudah memberi jalan. Bagaimana kita sepatutnya menjadi hamba. Itu diputar terus. Nah, itu namanya konsisten. Nggih, kadang-kadang males niku nggih. Nggih, apa nggih? Nggih. Coba jangan bilang manusiawi. Kadang males itu ya coba diatasi kan gitu. Diatasi lagi. Kalau dulu umpamanya males itu bisa kita kendalikan 2 jam. Sekarang perkembangannya gimana? 10 menit mengendalikan males. Nah, lama-lama bisa 1 menit males gitu. 1 menit bisa. Mengapa kok bisa? Karena dia sudah tahu caranya mengalahkan dirinya sendiri. Ono wong males niku rong dina urung rampung, Pak. Males kok rong dina. Sik untung rong dina lah nek rong wulan. Namanya begitu. Begitu juga mamanya marah. Nah, itu bisanya memang satu cari ilmu dan kemudian diterapkan. Dari penerapan itu dicari benar dan penernya seperti apa. Nah, nek duwe guru sing cermat kayak seperti itu ya. Biasanya dinasehati. Kamu seperti ini, wah langsung ketemu. Kita nggak cari sendiri. Tapi saya perhatikan guru yang seperti itu karena muridnya bahkan kadang-kadang ya ribuan, ratusan ribu, kadang nggak sampai. Biasanya ya ndongake guru, ndongake ben tekan. Mungkin bimbingan secara ruhaniyah namanya. Dibimbing secara ruhani. Ya ono sing krasa, ono sing ora. Murid itu kan. Ono sing krasa dibimbing, ono sing ora. Likaunihi jarian ala muqtados syariah. Karena jalan ini sesuai dengan tuntutan syariat dan hakikat. Tadi sudah disampaikan bahwasannya matinya nafsu itu mengantarkan seseorang ke hadratillah. Mengapa kok sampai ke hadratillah? Ini bahasa yang lainnya orang tasawuf nyebutnya wusul. Mengapa kok wusul? Karena jalan itu memang sesuai dengan tuntunan syariat dan hakikat. Allataini bi anwarihima yahtadi kullu salikin wa muridin. Dengan cahaya syariat dan hakikat, setiap pejalan spiritual, murid yaitu pejalan spiritual yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan pencari kebenaran akan mendapatkan petunjuk. Salik dan murid akan mendapatkan petunjuk dengan sesuai kalau jalannya sesuai dengan tuntunan syariat dan hakikat. Wala budda lil muridi fi hadhihi tariqah min suhbati syekh. Wala budda dan mau nggak mau nih kenapa? Seharusnya lil muridi untuk seorang murid fi hadhihi tariqah dalam menempuh jalan ini min suhbati syekh untuk mempunyai seorang syekh atau mursyid muhak
muhakkikin, yang muhakkik, mursyidin, yang memberikan petunjuk. Seorang murid, orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah, dalam jalan ini hendaknya mempunyai mursyid atau syekh yang telah mencapai tingkat muhakkik atau kesempurnaan, mursyidin yang mampu memberikan bimbingan. Di dalam bahasa Al-Quran disebut waliyam mursyida. Di Quran surat Al-Kahfi ayat pinten niku. Lo lali sing waliyam mursyida. Itu masalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir niku. Qad faragha min tahdhibi nafsihi, yang telah menyelesaikan penyucian dirinya sendiri. Lah syekh atau mursyid itu kadose ngoten niku. Harus muhakkik, mursyid, dan sudah selesai menyucikan dirinya sendiri. Pak, gimana cara nyarinya? Nanti di bawah ada cara nyarinya. Wa takhallasa min hawahu. Selain yang lain-lain tadi, dan juga telah bebas dari hawa nafsunya. Fal yusallim nafsahu ilaihi. Murid atau salik tadi hendaknya menyerahkan dirinya atau taslim kepada syekh, wal yaltazim, dan mematuhi ta'atahu, dan menetapi taat kepada syekhnya. Wal inqiyadi, dan berpedoman ilahi kepada syekh fikul lima, dalam setiap perkara yusiru bihi alaihi, yang diisyaratkan syekh kepada muridnya. Karena pun memang jenengan sudah milik guru yang mursyid tadi itu, maka ya harus manut dengan gurunya. Apa yang diisyaratkan oleh guru hendaknya dilakukan. Min ghairi irtiyabin, dengan tanpa keraguan. Wala takwilin, dan tanpa ditakwil. Wala taraddudin, ataupun ya ora ya wis ragu-ragu lah. Taraddudin niku bola-bali ya. Tak turuti ora ya. Faqat qalu, dan sungguh sebagaimana banyak orang mengatakan, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki seorang syekh yang menunjukkan jalan menuju Allah, maka setan adalah syekhnya. Nah, kalau di atas kemarin sudah dijelaskan, kalau seseorang niku sudah bisa untuk meneliti dirinya sendiri, dalam pengertian bis dulu sudah diulang oleh guru-gurunya dan dia mampu, tidak lagi harus berguru. Tapi memang di awal kan mesti berguru. Wong kita itu pasti punya guru. Jenengan kan punya guru sholat toh, punya guru membaca Al-Quran toh. Punya guru yang menggunakan akal pikiran kita juga sudah. Tapi memang kalau mau menafsirkan Al-Quran itu yang ya intinya kita itu ada di ilmu yang mana yang kita tekuni. Masa ora iso bahasa Arab nafsir ke Al-Quran kan boten. Maka kita harus berpedoman pada ulama-ulama yang sudah ahli itu. Apa kita sudah melakukan itu? Nah, kita ngaji Al-Hikam itu kan dalam rangka ini. Dalam rangka kita mengikuti
ulama-ulama dalam memahami Al-Qur'an, memahami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Abu Ali As-Saqafiyyu radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada satu minggu yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan kita dikanugerahi oleh Allah sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.